Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST dan jangan lupa untuk support selalu ya. Salam Bapak Mama dan saudara semua yang ada di mana-mana tempat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berjumpa kembali di saat sore ini dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudaraku, bahkan yang ada di luar negeri yang turut menyaksikan program-program pelayanan yang salah satunya oleh saya sebagai salah seorang hamba Tuhan. Dan saat ini kita kembali berjumpa di dalam mesbah doa dan renungan di dalam suatu suasana di sekitar pantai, dan ini satu pantai lokasi di Pantai Lokaria, Maumere, Kabupaten Sika di NTT. Terima kasih Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Dan suasana sore yang penuh dengan sukacita ini, saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua, bagi kita sebagai orang percaya, memberi damai sejahtera sukacita yang telah memberikan janjinya yang terindah, itu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus sendiri yang telah dicurahkan bagi saya dan saudara. Haleluya Bapak Saudara kasih Tuhan. Saat ini kita akan kembali dalam suatu bagian perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saya. Dan untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Haleluya. Saat ini kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu di suasana lokasi di Pantai Lokaria di sekitar kota Maumere, Kabupaten Sika ini Tuhan. Di saat inilah kami mau membangun satu pergumulan dan mesbah dan pelayanan Tuhan, perenungan Tuhan bersama saudara-saudaraku di mana-mana tempat seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri yang mengikuti setiap program pelayanan yang lewat hamba yang sebagai salah satu hamba Tuhan. Dan untuk itu mari curahkan kuasa Roh-Mu bagi semua kami Tuhan, supaya lewat perenungan firman Tuhan, lewat mesbah doa dan renungan ini memberi dampak, memberi berkat, dan kami boleh merasakan tentang kepemimpinan Tuhan, dan kami mau bersyukur selalu dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang harus disembah, Allah yang harus diandalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mari Tuhan berkuasa bagi kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman kasih Tuhan, pada waktu yang kemarin mesbah doa saya berbicara ataupun dalam satu tema, yaitu kita ada, kita hebat, kita hidup karena Tuhan. Di mana kisah daripada bangsa Israel yang kemudian mereka mengalami perbuatan-perbuatan ataupun perkara-perkara Tuhan buat bagi mereka, yaitu ada perkara-perkara mujizat. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, kemudian mujizat-mujizat Tuhan buat di tengah bangsa Mesir, 10 tula yang terjadi di sana, dan banyak hal yang Tuhan buat di depan orang-orang Mesir dan bangsa Mesir, dan juga di kalangan Firaun sendiri. Dan kemudian perjalanan mereka kemudian menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Mereka juga mengalami banyak perkara mujizat kepemimpinan Tuhan, dan kemudian mereka ada di tempat di mana mereka ada dengan tergenapi atau digenapilah janji Tuhan tentang tanah perjanjian. Mereka diminta untuk tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpengharapan pada Tuhan, tetap menjaga komitmen dengan Tuhan, supaya mereka tetap menikmati yang nama berkat Tuhan, dan juga sekaligus mengucap syukur bahwa Tuhanlah yang membuat mereka untuk mereka bisa menikmati. Dan kemudian Bapak sudah kasih bahwa kita pun demikian yang sama. Haleluya. Saat ini saya akan mengambil bagian firman Tuhan seputar tentang kisah yang sama di dalam pasal 6, Ulangan pasal 6, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar
dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Haleluya. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, bahwa ini kisah tentang bangsa Israel yang kemudian ada satu perjanjian antara mereka dengan Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang satu-satunya itu yang harus disembah, yang kemudian disampaikan lewat Musa, bahwa pada saat atau apabila kamu sudah ada di tanah perjanjian, yang dimana Tuhan telah menyediakan semua di sana. Bayangkan Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, wilayah Tuhan siapkan, lokasi Tuhan siapkan, tanah Tuhan siapkan, bahkan rumah-rumah yang mereka yang tadi tidak bangun Tuhan siapkan di sana dengan isi-isinya, bahkan juga di mana ada sumur-sumur yang mereka tidak gali capek-capek telah disediakan, kebun-kebun yang mereka tidak tanam di sana tersedia semua di sana. Itu karena apa? Campur tangan Tuhan. Dan mereka itulah kemudian Tuhan bilang bahwa semua yang mereka telah peroleh pada saat mereka ada di tanah perjanjian, maka mereka harus tetap mengandalkan Tuhan, tidak boleh melupakan Tuhan, dan senantiasa tetap menjaga komitmen dengan Tuhan, supaya mereka hidup terus terjaga dengan Tuhan. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, dengan sore ini saya membangun satu tema, yaitu tetap mengandalkan Tuhan, jangan melupakannya di saat kita sukses. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, di saat ini saya menyampaikan di sini bahwa bangsa Israel diminta supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka jangan melupakan Tuhan. Mereka tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan, tak kala mereka sudah menikmati itu semua. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, berbicara tentang sukses tentu di dalam situasi kondisi kita saat ini, bahwa jangan karena kita sudah sukses dalam hal perkara-perkara melayani Tuhan, banyak hal mujizat, kita orang menjadi orang-orang besar, pendeta-pendeta yang besar, hamba Tuhan besar, evangelis yang besar, dan kemudian pelayanan kita yang besar, kemudian kita juga dalam bidang-bidang kehidupan sosial, punya jabatan-jabatan, punya usaha yang bagus, punya suatu kehidupan yang bagus, bahkan juga di dalam kita melakukan pelayanan Tuhan, punya suatu suara-suara yang bagus, vokal-vokal yang bagus, setiap pelayan kita yang bagus, semua segala hal. Ingat bahwa semua yang kita capai, semua yang kita peroleh, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu, supaya kita tetap hidup mengandalkan Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Jangan kemudian mengabaikan Tuhan. Alkitab berkata di sini kepada bangsa Israel bahwa pada ayat yang ke-12, maka berhati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah harus engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, yang saya katakan pada waktu yang lalu, pada mesbah doa yang lalu, bahwa hanya Tuhan yang harus disembah, Tuhan satu-satunya yang harus dinomorsatukan. Itu di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat 4 dan kelima. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya, Bapak Saudara Kristen. Itu yang kemudian kita sebagai umat Tuhan di masa kekinian, di masa di mana masa perjanjian baru, Tuhan membuat satu kontrak yang luar biasa dengan kehidupan kita sebagai umat manusia, yaitu Tuhan hadir di dalam dunia, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Allah itu sendiri. Firman pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya dan saudara. Yang oleh karena kasihnya itulah Yesus Kristus Tuhan dipersembahkan, rela mati, setia sampai mati di kayu salib. Dan kemudian di sanalah itulah
menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara. Sehingga Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, saya dan bagi Bapak Mama saya dan saudara, bahwa kita mencapai segala sesuatu, kita sukses dalam segala hal, itu karena anugerah Tuhan. Untuk itu yang tadi, jangan kita melupakan Tuhan di dalam setiap segala pergumulan kita. Sebagaimana apa yang Tuhan buat ikrar dengan bangsa Israel, supaya ada 3 hal yang di sini, supaya jangan timbul hal yang tidak baik ataupun hal yang kemudian daripada pihak Tuhan. Yang pertama di sini saya catat, kenapa supaya Tuhan tidak boleh dilupakan atau tidak boleh kita ini menjauhkan diri dari Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Karena kita sudah menikmati semua berkat, segala hal kita peroleh, semua sudah Tuhan siapkan. Tinggal pada waktunya kita memperoleh sesuai dengan apa yang merupakan bagian yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Yang pertama, Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, bahwa dikatakan pada ayat yang ke-15, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kenapa supaya kita tetap mengandalkan Tuhan? Kenapa kita terus harus tidak boleh melupakan Dia atas kebaikan semua yang Dia telah buat, segala hal, termasuk yang salah satu contoh kisah bangsa Israel. Yang pertama tadi adalah Tuhan itu cemburu. Sama seperti misalnya contoh orang berpacaran, orang suami istri, misalnya istri atau suaminya tiba-tiba berjalan dengan orang lain, ataupun katakanlah orang tren sekarang selingkuh dan lain sebagainya. Ini membuat Allah cemburu. Ini membuat Allah yang kemudian sakit hati, yang kemudian akan menyebabkan kita semakin jauh daripada hadirat Allah. Yang kedua, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, bahwa ayat 15 saya bacakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan. Yang kedua, saudara kekasih Tuhan, bahwa supaya jangan bangkit murka Tuhan. Kalau tadi dia cemburu, Allah itu cemburu, Allah itu juga bisa murka. Karena apa? Jikalau kita sudah keluar daripada apa yang Tuhan nyatakan. Yang berikut, Bapak Mama, yang saya kasih dalam tulis yang ketiga adalah bahwa supaya Allah tidak memunahkan kita dari muka bumi. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, ini 3 hal yang tentu Tuhan tidak mau untuk Dia buat kepada umat manusia, orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi. Yaitu pertama, jangan dia cemburu, jangan dia sakit hati. Kemudian yang kedua adalah jangan dia sampai murka. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai dia memunahkan. Tuhan itu begitu mengasihi saya dan saudara. Terbukti yang saya katakan, sering saya katakan, banyak hamba Tuhan kata, dia rela mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Yaitu Allah yang telah menjadi manusia lewat Yesus Kristus yang setia taat sampai mati di atas kayu salib. Betapa besar kasih Allah yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Untuk itu, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, mari kita pergunakan segala kehidupan waktu yang ada ini untuk berbuat, untuk memuliakan nama Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, jangan lupakan Dia. Orang bilang jangan kacang lupa kulit. Kalau kita sudah berhasil, kita sudah sukses. Pada saat kita misalnya belum berhasil, masih jatuh bangun, kita menangis, merengek, berlutut, berdoa, selalu membangun suatu kehidupan yang tekun dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, terus rajin berdoa, rajin bergereja, membangun mesbah doa dan lain sebagainya. Tetapi setelah saudara kekasih banyak terjadi di mana-mana, bahwa pada saat kita sukses berhasil, maka saudara kekasih Tuhan, kita mulai lupakan Tuhan karena alasan kesibukan. Nanti ada waktu yang lain kalau saya tidak sibuk lagi dan lain sebagainya. Saudara kekasih Tuhan, ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya yang berkata, bahwa yang tadi Allah tidak mau supaya Allah cemburu kepada kita. Allah tidak mau supaya Allah murka kepada saya dan saudara. Allah tidak mau supaya sampai Allah memurkai kita. Allah sangat mengasihi, menyayangi saya dan saudara. Bukti adalah kasih sayang itu Yesus Kristus, Anak yang tunggal itu dipersembahkan di atas kayu salib. Haleluya, itu bukti cintanya kepada saya dan saudara. Kalau bangsa Israel mendapat satu keistimewaan bagi Allah, tetapi mereka juga diberikan satu persyaratan, jangan melupakan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Maka saya dan saudara juga yang sama, tetap andalkan Tuhan, tetap selalu berkomitmen bersandar pada Dia, tetap bersekutu pada Dia. Jatuh bangun kita dengan Tuhan, kita sukses, kita berhasil bersama kita dengan Tuhan. Haleluya. Maka kita terus akan menikmati perkara-perkara karena Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Kita telah dijadikan sebagai anak-anak Tuhan karena kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka firman Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi anak-anak Allah, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan kita akan berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat perenungan firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat bagi kami semua. Jikalau bangsa Israel mendapat keistimewaan, mereka diberikan segala hal,
tanah, wilayah, satu kehidupan bangsa, dan kemudian mereka diberikan berbagai macam hal yang mereka sendiri tidak berupaya berusaha. Bukan berarti mereka tidak berKTP, semua disediakan Tuhan tanda perjanjian itu. Dan kemudian ya Allah, mereka menikmati itu semua. Tetapi mereka dipingat supaya jangan melupakan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, supaya mereka jangan mendapat kecemburuan Tuhan. Mereka jangan dimurkai Tuhan, mereka jangan dimusnahkan, karena Tuhan tetap mengasihi mereka. Begitu juga dengan kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih atas firman Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua, bagi hamba, bagi semua kami, bagi semua saudara-saudara dimanapun, apapun masalah persoalan, dimanapun di seluruh Indonesia, di semua kehidupan bangsa-bangsa di dunia, dan seluruh kami semua. Biarlah kami nikmati berkatan daripada Tuhan dalam nama Yesus itu semua. Dan kami percaya bahwa kami terus hidup bersekutu dengan Tuhan, bahwa Tuhan telah menempatkan diri kami sebagai anak-anak Allah, dan telah menempatkan di dalam diri kami Roh Kudus, Roh Allah yang besar, memerdekakan kami, menghidupkan kami menjadi orang-orang yang terus hidup dan bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berkati kami semua, berkati setiap pekabaran Injil di mana-mana tempat, berkati seluruh hamba Tuhan lewat berbagai macam pelayanan-pelayanannya, bahkan berkati akan bangsa negeri kami dengan situasi yang ada, bencana-bencana dan segala kondisi yang ada nih. Tuhan memulihkan, dan Tuhan memegari kami, menjaga kami, supaya kami terus tetap mengandalkan Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini sembahyang doa kami Bapa di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Mama, saudara kasih Tuhan. Ini yang dapat saya bagikan. Saya terbatas dengan segala kondisi yang ada, tetapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus tidak terbatas kuasanya. Haleluya. Dia senantiasa menyertai saya dan saudara. Terima kasih Bapak Mama, saudara kasih Tuhan. Sampai kita berjumpa di waktu-waktu yang akan datang. Amin.